Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan presentasi untuk mata kuliah Riset Teknologi Informasi dan Komputer yang berjudul Riset Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Riansyah Yusuf Saputra. Saya dari kelas TI06 AM. Yang pertama, untuk presentasi kali ini yaitu pengertian dari riset teknologi informasi, yang dimana pengertian dari riset teknologi informasi ini adalah proses penyelidikan dan eksplorasi dalam bidang teknologi informasi. Hal ini melibatkan studi, analisis, dan penemuan baru yang terkait dengan pengembangan, penggunaan, dan penerapan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu definisi dari para ahli. Yang pertama dari Michael D. Meyer dan David Avison, yang dimana definisi dari mereka itu adalah studi sistematis tentang penggunaan, pengembangan, dan implementasi TI yang mencakup pemahaman tentang teknologi itu sendiri, pengaruhnya pada organisasi dan masyarakat, serta proses dan praktik terkait. Lalu ada dari William D. Sutherland dan V.M. Sutherland, yang dimana riset teknologi informasi itu adalah proses untuk mencari pengetahuan baru dalam bidang teknologi informasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan metode penelitian yang sesuai untuk menghasilkan penemuan baru atau pengembangan solusi untuk masalah yang ada. Yang berikut adalah riset yang umum dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama itu ada keamanan informasi, yang dimana meliputi riset tentang keamanan jaringan, kriptografi, deteksi ancaman, privasi data, keamanan perangkat lunak, dan strategi mitigasi risiko keamanan informasi. Lalu yang kedua ada analisis data dan kecerdasan buatan, yang dimana melibatkan riset tentang teknik analisis data, pembelajaran mesin, pengolahan bahasa alami, pengenalan pola, dan pengembangan algoritma kecerdasan buatan untuk menghasilkan wawasan yang bernilai dari data. Yang berikutnya ada Internet of Things atau IoT. Riset ini melibatkan tentang konektivitas dan interoperabilitas perangkat IoT. Lalu ada manajemen data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Lalu ada analisis data sensor dan keamanan dalam ekosistem IoT. Berikutnya ada realitas virtual dan augmented reality, atau yang biasa kita kenal tuh sebagai VR atau dan AR, yang dimana riset tersebut melibatkan tentang pengembangan teknologi realitas virtual dan augmented reality. Selanjutnya ada interaksi manusia komputer dalam lingkungan realitas virtual dan aplikasi dalam berbagai industri seperti pendidikan, hiburan, dan pelatihan. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi, yang melibatkan riset tentang analisis kebutuhan dari para pengguna, lalu perancangan sistem informasi, lalu ada manajemen basis data, lalu ada integrasi sistem, dan evaluasi dampak sistem informasi dalam konteks organisasi. Yang selanjutnya ada sistem pintar dan otomatisasi, yang dimana melibatkan tentang pengembangan sistem pintar yang menggunakan kecerdasan buatan. Lalu ada pembelajaran mesin dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisien dan otomatisasi proses dalam berbagai domain.
Selanjutnya ada macam-macam riset teknologi informasi. Yang pertama itu ada riset dasar yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendasar tentang konsep, prinsip, dan teori dalam teknik teknologi informasi. Yang kedua ada riset terapan. Riset terapan ini bertujuan untuk menerapkan pengetahuan dan konsep yang ada dalam teknologi informasi untuk memecahkan masalah nyata dan mengembangkan solusi praktis. Yang ketiga ada riset eksperimental, yang dimana riset ini melibatkan desain dan implementasi eksperimen untuk memvalidasi dan menguji hipotesis yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang berikutnya ada riset survei. Riset ini melibatkan pengumpulan data dan responden melalui survei atau kuesioner untuk mempelajari keadaan, kebutuhan, atau kepercayaan terkait dengan teknologi informasi. Yang kelima ada riset studi kasus. Riset studi kasus ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus tertentu dalam konteks teknologi informasi. Yang berikutnya ada riset desain. Riset desain ini berfokus pada pengembangan dan evaluasi teknologi informasi seperti perangkat lunak, lalu ada sistem informasi yang baru. Berikutnya ada dasar-dasar penelitian ilmiah. Yang pertama ada pendekatan sistematis. Dalam pendekatan sistematis ini dilakukan dengan pendekatan sistematis yang melibatkan langkah-langkah yang terstruktur, seperti merumuskan pertanyaan penelitian, merancang desain penelitian, mengumpulkan data, lalu ada menganalisis data secara objektif, dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada bukti empiris. Lalu yang kedua ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini berfokus pada pengujian hipotesis yang diajukan secara jelas dan spesifik. Hipotesis ini digunakan untuk menguji kebenaran dari pernyataan yang dapat diuji. Lalu yang ketiga ada metode dan teknik yang terstandarisasi, yang dimana metode ini menggunakan metode dan teknik yang terstandarisasi untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengulangi penelitian dan memverifikasi hasil. Lalu yang selanjutnya ada penggunaan analisis statik. Penggunaan analisis statik ini sering melibatkan analisis statik yang sistematis untuk menguji hubungan dan menggeneralisasikan temuan penelitian. Yang selanjutnya ada objektivitas, di mana objektivitas ini berusaha untuk menjaga objektivitas dan mengurangi bias peneliti dalam pengumpulan dan interpretasi data. Lalu yang terakhir ini ada reproduksibilitas. Reproduksibilitas ini harus dapat peneliti lain untuk memastikan keadaan dan kepercayaan temuan penelitian. Yang selanjutnya ada dasar-dasar penelitian non-ilmiah. Yang pertama ada fokus pada deskripsi, yang dimana fokus pada deskripsi ini cenderung lebih berfokus pada deskripsi kejadian, fenomena, atau konteks tertentu. Lalu yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering menggunakan pendekatan yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau analisis naratif. Lalu yang ketiga ada subjektivitas.
Subjektivitas ini mungkin mencerminkan sudut pandang, lalu ada pendapat atau pengalaman subjektif peneliti. Yang keempat ini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini memiliki sifat yang fleksibel sesuai dengan konteks penelitian, tanpa harus mengikuti protokol yang ketat. Lalu yang kelima ada generalisasi terbatas. Generalisasi terbatas ini cenderung memiliki generalisasi yang terbatas karena lebih berfokus pada kasus individu atau konteks spesifik. Yang terakhir ada pengaruh subjektivitas. Pengaruh subjektivitas ini seringkali diinterpretasikan secara subjektif oleh peneliti berdasarkan pengalaman dan pemahaman pribadi. Yang berikutnya ada bisnis riset. Bisnis riset ini adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dalam konteks bisnis. Bisnis riset ini melibatkan penyelidikan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek bisnis pasar. Aspek-aspek bisnis, lalu ada pasar, pelanggan, persaingan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. Bisnis riset ini bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, merumuskan strategi, mengidentifikasi peluang pasar, atau mengatasi masalah bisnis tertentu. Lalu ada penelitian dan permasalahan riset. Pengertian dari penelitian ini adalah kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, menguji hipotesis, memvalidasi teori, atau mengeksplorasi fenomena tertentu. Jadi tujuan utama dari penelitian untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik. Lalu ada mengidentifikasi solusi untuk masalah yang ada, atau menghasilkan kontribusi baru dalam bidang tertentu. Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu alam, kesehatan, ilmu bisnis, teknologi, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu ada pengertian dari permasalahan riset atau yang sering disebut juga sebagai pertanyaan penelitian, yang dimana inti dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi arti dari pertanyaan penelitian itu inti dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi permasalahan riset adalah pertanyaan atau tantangan yang ingin dijawab melalui penelitian. Pertanyaan riset haruslah spesifik, jelas, dan relevan dengan topik yang akan diteliti. Di sini saya mengambil contoh di PT Telkom Akses yang saya beri judul yaitu analisis keamanan data dan privasi pengguna pada layanan internet PT Telkom Akses. Di sini ada permasalahannya. Dalam era digital ini, keamanan data dan privasi pengguna menjadi sangat penting, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan data dan privasi pengguna pada layanan internet yang disediakan oleh PT Telkom Akses. Beberapa permasalahan yang dapat diteliti meliputi kebijakan privasi, perlindungan data pribadi, enkripsi data, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Nah, sebagai berikut adalah perumusan permasalahannya. Jadi yang pertama itu bagaimana PT Telkom Akses mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data dan privasi pada layanan internet mereka di wilayah metropolitan. Karena kan di metropolitan tuh cukup banyak ya pelanggannya. Lalu yang kedua ada seberapa efektif mekanisme keamanan yang diterapkan oleh PT Telkom Akses dalam melindungi data pengguna di wilayah metropolitan.
Lalu yang ketiga, bagaimana PT Telkom Akses mengelola dan mengawasi akses ke data pengguna pada layanan internet mereka di wilayah metropolitan. Lalu yang keempat, bagaimana persepsi dan tingkat kepuasan pengguna terkait keamanan data dan privasi pada layanan internet PT Telkom Akses di wilayah metropolitan. Berikutnya ada hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah pernyataan atau asumsi yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jadi hipotesis ini merupakan dugaan yang dapat diuji melalui penelitian ilmiah. Hipotesis sendiri memiliki elemen penting dalam penelitian ilmiah karena memberikan arah dan fokus pada penelitian, membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, dan memungkinkan pengujian kebenaran atau validitas suatu dugaan melalui metode ilmiah. Hipotesis saya sebagai contoh sebagai berikut. Hipotesisnya, PT Telkom Akses menerapkan langkah-langkah keamanan data dan privasi yang memadai pada layanan internet mereka. Rasionalnya, berdasarkan kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh PT Telkom Akses, diasumsikan bahwa mereka memiliki langkah-langkah yang efektif untuk melindungi keamanan data pengguna dan menjaga privasi pengguna pada layanan internet mereka. Berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian adalah pendekatan atau strategi yang digunakan oleh penelitian dalam merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian. Metode penelitian memberikan kerangka kerja sistematis yang membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan riset yang diajukan. Metode penelitian yang dilakukan ini, saya ngambil contoh yang hipotesis yang tadi atau masalah yang tadi. Jadi pada bulan Januari ini kita melakukan survei, lalu di bulan Februari kita melakukan studi dokumen. Untuk survei ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna layanan internet terkait persepsi, kepuasan, dan kebutuhan mereka terkait keamanan data dan privasi. Lalu yang pada bulan Februari ini kan studi dokumen. Nah, studi dokumen ini melakukan analisis dokumen seperti kebijakan privasi, kebijakan keamanan, dan panduan pengguna yang diterbitkan oleh PT Telkom Akses dapat dilakukan untuk memahami kerangka kerja keamanan data dan privasi yang diterapkan oleh perusahaan. Pada bulan Maret ini saya lakukan analisis keamanan. Dalam metode ini, keamanan jaringan dan sistem PT Telkom Akses dapat dievaluasi melalui teknik seperti pengujian penetrasi dan audit keamanan. Lalu berikutnya ada wawancara pada bulan April. Jadi kita melakukan wawancara dengan perwakilan dari PT Telkom Akses seperti manajer keamanan informasi atau ahli keamanan, agar dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan, praktik, dan langkah-langkah yang diterapkan untuk melindungi keamanan data dan privasi pengguna. Yang berikutnya ada analisis insiden keamanan. Analisis insiden keamanan ini dapat melibatkan analisis insiden keamanan yang terjadi pada layanan internet PT Telkom Akses di wilayah metropolitan tertentu. Jadi data tentang insiden keamanan, terus pelanggaran privasi atau serangan yang terjadi dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, lalu penyebab dan dampaknya terhadap pengguna dan sistem
di PT Telkom Akses. Yang berikutnya ada tinjauan keputusan. Tinjauan keputusan ini melibatkan penelusuran dan tinjauan literatur terkait dengan keamanan data dan privasi pada layanan internet, baik dalam konteks PT Telkom Akses maupun perusahaan serupa lainnya. Melalui tinjauan keputusan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tren terkini, perkembangan, dan praktik terbaik dalam keamanan data dan privasi pengguna. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.